Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Zahrani dari kelas Eksya 2 dengan NIM 230413700088. Di sini saya akan mempresentasikan instrumen peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, kebijakan fiskal dan moneter syariah. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Kebijakan fiskal, 2. Kebijakan moneter, dan yang terakhir adalah uang dalam Islam. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan yang biasanya berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal juga bermakna sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Tujuan kebijakan fiskal adalah mencapai stabilitas ekonomi yang lebih mantap, memperbaiki keadaan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan juga menjaga stabilitas harga pasar agar tidak mengalami penurunan dan lonjakan yang tinggi. Klasifikasi kebijakan fiskal. 1. Kebijakan yang menyangkut pembelian dan pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa. 2. Kebijakan yang menyangkut perpajakan. Pajak merupakan pendapatan yang paling besar. Perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban membayar pajak. Pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Yang ketiga, kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Jenis pajak atau pendapatan negara. 1. Penerimaan pajak dalam negeri, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai, bea keluar. Penerimaan negara bukan pajak, contohnya adalah kitas, layanan paspor, perpanjangan SIM, pembayaran tilang, hasil penjualan minyak bumi, gas alam atau migas dan non-migas. Kebijakan fiskal memiliki 2 prioritas utama, yaitu 1. Mengatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan masalah APBN lainnya. 2. Mengelola stabilitas ekonomi makro, antara lain terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja, dan neraca pembayaran. Kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam. Yang membedakan antara kebijakan fiskal zaman Rasulullah dan zaman sekarang adalah sumber pendapatannya. Jika zaman Rasulullah, pendapatan utamanya berasal dari zakat dan usur atau zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan. Merupakan 2 pendapatan yang paling utama dan penting. Ada pula wakaf, jizyah, dan daribah. Sedangkan kebijakan fiskal zaman sekarang, pendapatan utamanya ini bersumber pada pajak. Materi selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter, biasanya bank sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia (BI). Bank sentral adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia ini tujuannya untuk mencapai stabilitas rupiah yang tercermin dari indikator inflasi dan nilai tukar rupiah. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Salah satu contoh moral suasion yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia adalah Bank Indonesia menganjurkan para bank umum untuk menurunkan suku bunga mereka. Tujuannya yaitu agar harga kredit turun sehingga akan meningkatkan daya beli kreditor untuk mempercepat laju ekonomi dan pertumbuhan ekonomi akan terus berjalan. Parameter atau ukuran keberhasilan kebijakan moneter. 1. Uang beredar, yaitu mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga bank sentral ini mampu untuk mengendalikan inflasi yang akan terjadi. 2. Pengendalian pergerakan nilai tukar.
mengendalikan nilai mata uang atau kurs nilai mata uang domestik terhadap mata uang dari berbagai negara, terutama dari negara besar, karena nilai tukar yang terkendali akan berpengaruh terhadap inflasi yang rendah. Yang ketiga, target inflasi. Menetapkan dan mencapai target inflasi yang akan dilakukan dalam jangka pendek dan jangka menengah, serta komitmen yang digunakan untuk mencapai batas stabilitas harga sebagai tujuan utama. Inflasi mempunyai dampak yang amat luas terhadap perekonomian makro. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan memburuknya distribusi pendapatan, nilai uang menurun sehingga daya beli masyarakat menjadi lebih rendah. Hal ini dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat, menambah angka kemiskinan terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah, mengurangi tabungan domestik, dan menciptakan ketidakstabilan politik. Materi yang terakhir yaitu uang dalam Islam. Dalam bahasa Arab, uang adalah nukut, warik, ain, dan fulus. Selain itu, terdapat terminologi dinar dan dirham. Uang ini didefinisikan sebagai segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan dan pengukur nilai. Peran dan fungsi uang. 1. Sebagai alat tukar, yaitu uang dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan. 2. Sebagai alat penyimpanan nilai atau daya beli, yaitu menyimpan kekayaan senilai jumlah uang yang disimpan. 3. Sebagai alat satuan hitung, yaitu uang berfungsi sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang terakhir, sebagai ukuran standar pembayaran yang ditanggungkan. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi adalah kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kemudian, kebijakan fiskal juga sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kemudian, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter, biasanya Bank Sentral, Bank Indonesia, untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat. Yang terakhir, keberadaan uang sangat penting karena dengan perantaraan uang, keberlangsungan perekonomian bisa lebih baik. Dengan uang, perputaran harta berlangsung dengan cepat. Dalam sistem ekonomi Islam, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi, perniagaan di sektor real. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.